Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibadur Rohman, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMK Putih Kecuara Batu. Video ini berisi koneksi antar materi modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? 1. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bahkan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Kucing sendiri lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. 2. Keterkaitan peran saya sebagai seorang kucing di sekolah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Maka guru yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi akan melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dilihat dari keberagaman siswa, keputusan-keputusan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya komunikasi kucing dari guru ke siswa, dan juga praktik kucing antar sesama guru. 3. Keterkaitan peran saya sebagai seorang coach di sekolah dengan pembelajaran sosial dan emosi. Kita tentu memahami serta menyadari pentingnya perkembangan murid secara holistik, bukan hanya intelektual, tetapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter. Meningkatnya jumlah kasus perundungan, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pernikahan usia dini dan kehamilan di bawah usia, murid yang memiliki motivasi belajar rendah hingga putus sekolah, murid dengan gangguan emosional seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan kasus bunuh diri pada usia remaja, menunjukkan masih lemahnya perkembangan sosial dan emosional para murid kita. Maka, pembelajaran yang dapat menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional murid adalah sebuah urgensi dalam proses pendidikan kita. Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang memilih untuk menjadi pendidik, yang mendampingi murid di sekolah sepanjang hari, kita patut memikirkan bagaimana menuntun mereka untuk mencapai kodratnya, bagaimana membimbing mereka agar dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, hingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Oleh karena itu peran coach di sekolah sangat penting untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Jadi, kucing akan memperlancar pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dan dengan kucing, kita dapat saling meningkatkan kompetensi sosial dan emosi. Dengan begitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional akan berjalan sesuai apa yang diharapkan. Berikut adalah keterampilan kucing. 1. Menguasai dan menjalankan kompetensi inti kucing seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. 2. Paradigma berpikir kucing, yaitu, fokus pada kunci yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. 3. Prinsip kucing, kemitraan, proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan, 4. Penerapan kucing dengan alur percakapan tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sangat berkaitan erat dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan kucing di atas sangat penting dalam peningkatan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah mempelajari dan mempraktikkan modul 2 yang berisi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan kucing untuk supervisi akademik, maka saya merasakan adanya peningkatan kompetensi dan kematangan saya sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.